kita udah pernah ketemu dengan pihak Kejati untuk mendorong supaya yang mengendalikan dalam tanda kutip dana ini ada oknum DPR yang terlibat itu juga diproses. Nah, karena kita melihat ini juga kasus ini sebenarnya menarik, ada intervensi partai politik di Aceh. Dugaan kita itu adalah Golkar untuk menyelamatkan kadernya, apalagi terpilih kembali. Nah, yang kedua ada hubungan emosional antara Kejati dan pimpinan Golkar di Aceh. Nah, artinya ada terobosan yang paling menarik dan itu belum pernah terjadi di Aceh ketika ada pengembalian penyerahan barang bukti 1 miliar. Nah, artinya dengan pengembalian ini artinya kerugian negara ini jelas dengan fiktif, artinya loss, dengan bersumber dari dana APBA dan dugaan kita ini adalah sumbernya dari dana otsus. Nah, sebenarnya Kejati tidak perlu melihat dalam konteks ini saja, artinya dengan orang-orang yang sudah ditetapkan tersangka, tapi kita berharap kasus ini segera ada proses pelimpahan selain perlu memeriksa oknum tersebut, karena selama ini Kejati tidak pernah melihat terhadap proses aliran dana. Jadi lebih kepada orang-orang yang selaku pengambil kebijakan ataupun orang-orang yang duduk dalam secara struktur. Tapi aliran dana ini kita menduga kuat bahwa itu masuk ke salah satu oknum DPR tersebut. Nah, yang kedua, ini adalah sebenarnya langkah Kejati dalam membongkar terhadap ya modus-modus penyimpangan yang berbentuk dengan dana aspirasi DPR, khususnya di DPR Aceh. Jadi dana ini dana oknum salah satu DPRA, anggota DPRA, dan ditempatkan di Biro Isra pemerintah Aceh, dan Biro Isra proses pencariannya kepada LSM tersebut. Nah, artinya proses yang dilakukan terhadap pengajuan pengelolaan dana itu jadi melalui Biro Isra. Nah, persoalannya dana ini tidak dikontrol, artinya proses di posisi pelaksanaan itu terdapat fiktif proses penggunaan. Nah, menariknya lagi organisasi tersebut ini adalah organisasi keluarga yang kalau kita lihat karena banyak hubungan darah yang terlibat di sini. Nah, akan tetapi kita sendiri tidak tidak selesai pada posisi yang sudah ada orang-orang berada tersangka, tapi kita berharap bahwa apakah ada aliran dana ini mengalir kepada Biro Isra, yang kedua apakah dana ini juga mengalir kepada oknum DPRA tersebut yang itu adalah kedaulatan dalam tanda kutip yang bertanggung jawab terhadap dana tersebut. Ya, kalau secara prinsip hukum dalam pemerasan tindak pidana korupsi, apalagi kalau kita lihat dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah, artinya proses pengembalian keuangan negara itu tidak menghapus sifat melawan hukum. Itu yang pertama. Nah, tetapi menariknya proses pengembalian ataupun bisa kita katakan bahwa ini kalau Kejati mengatakan bahwa ini adalah pengembalian barang bukti. Nah, artinya kita melihat ada desain yang dibangun, artinya ada broker yang coba memain peran untuk berkomunikasi, sehingga ini adalah salah satu ide yang diserahkan, karena jarang sekali orang-orang yang sudah ditetapkan tersangka berinisiatif mengembalikan uang. Jadi kita melihat bahwa Kejati ada upaya-upaya untuk membangun ataupun memberi peluang kepada ininya, sehingga nanti bisa jadi proses penuntutan, skenario penuntutannya di pengadilan tipikor ini dibebaskan. Nah, akan tetapi dengan pengalaman kasus yang ditangani sama KPK misalnya, proses pengembalian uang itu tetap sifat melawan hukumnya tetap berlaku, artinya tidak menghapus. Tidak menghapus juga tidak akan mengurangi pada hukum itu sendiri.